Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ya, dari sekian banyak nikmat, tentu kita semua sadar bahwa banyak dari nikmat yang luput dari syukurnya kita. Tetapi dengan tambahan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kebaikan yang kita pelajari, mudah-mudahan semakin menyadarkan kita banyak dari nikmat yang belum kita syukuri. Dan maka dari itu pentingnya kita ini senantiasa terus-menerus membasahi lisan kita dan terus belajar bagaimana menyikapi setiap hal yang terjadi di sekitar kita dengan sikap yang baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan baik itu keindahan di mata kita maupun keburukan di mata kita kecuali tujuannya adalah kebaikan untuk kita. Karena banyak yang hari ini kita lihat terkesan itu adalah ujian, terkesan adalah sesuatu yang menyulitkan, tetapi kenyataannya di balik itu semua yang kita anggap tidak baik, tidak mudah, atau yang kita anggap buruk sekalipun, ternyata Allah inginkan itu baik. Nah, cuman kita ini yang perlu belajar bagaimana menyikapi hal itu dengan kita melihatnya dari sisi baik. Jadi kalau hari ini kita umpamanya kedapatan masalah kan namanya aja masalah. Berarti kan secara tidak langsung masalah itu rumit, masalah itu mumet, masalah itu bikin pusing. Tetapi gimana caranya kita belajar masalah itu nggak rumit, masalah itu nggak bikin pusing. Karena apa? Karena di balik masalah ada sesuatu yang baik. Yang kita harap pelajaran yang kita hadiri, kita bermajelis, ini nyadarin kita kemana baik yang selama ini dianggap Allah ada baiknya. Di mana hikmah yang di mata Allah ada hikmahnya. Maka kita kepengen, ya Allah tunjukkan kita semua akan hal itu. Mana baiknya, mana hikmahnya di balik setiap ujian-ujian atau masalah-masalah yang datang menghampiri kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing kita untuk terus menjadi hamba-hambanya Allah yang mau berjalan di jalan kebaikan, yang mau mendatangi tempat-tempat kebaikan. Apalagi dengan kita berhadapan dengan akhir zaman. Akhir zaman itu orang yang mau kebaikan itu makin terseleksi. Orang yang istiqomah makin terseleksi. Nah, kita jangan sampai kalah sama goncangan akhir zaman. Apalagi sampai fitnahnya Dajjal. Ini memang seleksinya itu adalah penseleksian dari Allah. Seolah-olah ingin ditunjukkan sama kita semua ini siapa orang-orang yang benar-benar konsisten, atau kata lain layak masuk surga, layak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya goncangan-goncangan akhir zaman, mau dilihat siapa yang tetap istiqomah, siapa yang tetap mempertahankan akidah, siapa yang tetap mau ngedatengin kebaikan. Ini yang dilihat. Makanya kita jangan kemakan sama malasnya kita sendiri. Malas tuh kelihatannya tuh cuman nempel-nempel aja di badan, tapi nggak nyadar malas itu berdampak kemana-mana.
Rasulullah SAW minta kita berdoa jangan sampai sifat malas itu ngejangkit kita, jadi kita rugi kemana-mana. Makanya kita kalau baca Wirdul Latif pagi-pagi itu kan ada doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bayangin, malas itu hampir berbahayanya kayak bahayanya kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasalnya apa? Malas kan? Minal ajiz apa? Ketidakberdayaan. Jangan gampang mengklaim kalau diri kita nggak berdaya. Jangan mudah mengklaim kalau diri kita susah, nggak bisa. Karena Rasulullah SAW paling nggak suka ngelihat orang itu punya pemikiran begitu. Ini kalau anak-anak muda dimanapun mereka berada, ujian sekolah itu nggak seberapa sama ujian hidup yang bakal kamu dapetin. Ujian sekolah yang kamu pelajarin itu ujian teori. Kalau kamu belajar benar, kamu masih bisa jawab. Maka jangan gampang dengan ujian-ujian sekolah itu dengan mudahnya berkata, aduh saya menyerah aja, nggak bisa. Ujian sekolah kita nggak boleh nyerah, apalagi ujian hidup. Ujian hidup itu selama di dunia nggak ada tempatnya buat nyerah. Ngapain nyerah? Yang ada dihadapin, yang ada dilewatin, gitu. Karena di balik ujian ada ganjaran pahala yang Allah berikan, gitu kan? Dari situ sifat malas belakangan menjangkiti banyak orang, baik dari kalangan pria maupun kalangan wanita. Kita bisa lihat Bu, betapa rajinnya orang dulu dengan orang sekarang dibandingin. Orang dulu kalau kita boleh jujur rajinnya cenderung menghasilkan banyak bahkan hasilnya. Kenapa? Karena rajin mereka diiringi dengan ketakwaan. Tapi orang sekarang ada juga yang rajin, bukan yang nggak ada, cuman kelihatan rajinnya tidak diiringi dengan takwa. Makanya hilang keberkahan. Saya mau tanya, orang dulu nyangkul di sawah, rajin apa kagak? Rajin nyangkul di sawah. Nanam padi dia, kemudian nanam sayur-sayuran gitu ya. Tapi subhanallah dia punya tanahnya. Dia yang punya tuh tanah. Dia menghasilkan. Dia bisa bangun rumahnya. Bahkan dia bisa bikinin rumah buat anak-anaknya. Keluar dari rumahnya jam berapa buat nyangkul? Habis subuh, balik ke rumahnya jam berapa? Sore. Gitu ya. Balik ke rumahnya sore, tapi diiringin sama takwa. Orang dulu nyawah-nyawah punya musola. Iya apa kagak? Zuhur ke musola, sholat. Makannya bener, nggak neko-neko. Waktunya sore pulang, gitu kan? Alhamdulillah bisa ketemu kumpul keluarga, bisa dudukan sama anak sama istri, gitu. Rajin habis subuh jalan, pulangnya sore, mirip rajinnya orang sekarang. Rajinnya orang sekarang kerja habis subuh juga. Habis subuh suara motor, wah, 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 ya. Iya kan? Nyampe rumah jam berapa? Lebih malam dari mereka yang menyangkul di sawahnya. Maghrib, ada yang kadang-kadang pulangnya apa? Malam, gitu. Ada juga gitu kan? Tapi yang jadi pertanyaan itu pada keluar subuh, pulang maghrib, mampir musola nggak? Gitu kan? Iya, mampir musola nggak? Makannya bagaimana? Kelihatan dari cara makan, pola makannya udah beda. Itu satu. Memang zamannya udah nuntut begitu katanya gitu. Kalau dulu sawah ya apa makanan bini. Orang sekarang dibawain makanan bini protes. Banyak warung, gampang. Dah. Oke. Bini dulu rajin di dapur. Tahu kudrotnya. Rajin di dapur. Bikin apa aja hampir kurang lebih bisa. Makanya kita selalu bilang masakan emak-emak kita enak-enak. Segala macam sama dia dicoba. Lah kalau orang sekarang? Hah?
Macam-macam masakan yang dia suka. Ya, orang sekarang makanannya keren-keren, tapi nggak ada yang bisa bikin. Bisanya cuman beli. Bisanya cuma bisa beli gitu. Dan makin ke sini, subhanallah, makin banyak beredar anggapan-anggapan, waduh, perempuan itu dinikahin bukan untuk di dapur. Wah. Akhirnya memicu perempuan akhirnya enggan menginjak dapur, nggak mau lagi nginjak dapur. Katanya, kamu nikahin saya emang buat jadi babu, katanya gitu. Menurun tingkat kerajinan perempuan. Tadinya di dapur turun, nggak ada lagi dapur. Datang mesin cuci, nggak ada lagi nyuci. Ya. Itu pekerjaan umum dari dulu, ibaratnya saya sekarang. Datang mesin cuci, nggak ada nyuci. Ada, iya semuanya masukin laundry. Nah, tapi subhanallah dia semua itu anak cuman berapa? 1, 2, orang dulu 10. Lihat aja tuh Haji Rusdah anaknya berapa? Nah, banyak tuh anak-anak orang-orang tua dulu anaknya banyak gitu. Tapi dibandingin dengan anak sekarang, yang anaknya 1, orang-orang sekarang nyuci bajunya pakai mesin cuci, rumahnya cuman sedikit kecil petakannya, ya, dia yang paling teriak capeknya, capek, stres, letih, waduh, mumet, pusing, semuanya keluar keluh kesahnya. Iya, tingkat masak bergerak di dapurnya menurun. Para pria yang bekerja pun itu terlihat dengan bukan di antara banyak yang keluar pagi, banyakkan yang tidur di waktu pagi, bukan keluar. Tidur, bangun jam 10, nyarinya kopi, terus begitu, duduk santai gitu. Subhanallah. Kenapa? Ada apa dengan ini semua? Coba kita ukur. Nabi ternyata sudah katakan sama kita, malas itu penyakit. Siapapun dari kita jangan pernah rela yang namanya malas tuh ada sama dirinya. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi suruh doa tuh tiap hari. Jangan sampai malas dijangkau. Nah, diantara yang bikin malas juga apa? Kelihatan belakangan. Banyaknya orang mau belajar tapi maunya yang dekat. Betul. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Rasulullah itu memberikan satu kiasan, utlubul ilm walau bisin, kata Nabi. Tuntut ilmu walau di negeri Cina. Dan Imam Haddad bilang, yang bisa nuntut ilmu di negeri yang jauh itu cuma kelompok orang sedikit. Cuma sedikit. Karena orang untuk effort jauh-jauh mikir. Sementara ilmu itu makin jauh kita cari, makin banyak yang kita dapat. Kira-kira perbandingannya kurang lebih gini aja. Orang banyak yang kerja ke luar negeri. Waktu ditanya, kenapa kamu kerja ke luar negeri? Gajinya gede dibandingin dia di sini gitu ya. Ilmu juga begitu. Kenapa para ulama itu mereka bela-belain sampai jauh-jauh nuntut ilmu? Imam Syafi'i nuntut ilmu jauh. Semua mau jauh untuk nuntut ilmu. Kenapa? Karena di balik pelajaran yang mereka dapat pengalaman yang tidak didapat di negerinya sendiri. Mereka dapat belajar satu budaya yang berbeda dengan budaya negerinya sendiri. Mereka belajar terbuka pola pikirnya seperti negara lain tidak sama dengan pola pikir negaranya sendiri. Jadi gak akan sama. Kalau orang berpikirnya di sini juga ada, ya kalau lingkup jamaah pengajian, ngaji yang deket-deket aja, main jauh-jauh. Ibu bilangin ngaji yang jauh sama yang deket, beda dapatnya, nggak bisa sama. Orang yang pengen ngaji deket aja sama yang mau ngelakain kakinya yang jauh, pahalanya beda. Masa sama? Ada orang datang ngaji dari Tangerang ke Jakarta atau dari Jakarta ke Tangerang, emang dikira dapatnya sama? Beda. Jadi tuh
Salah satu upaya kita berpikir ngaji yang dekat-dekat aja. Itu salah satu pemikiran yang mendampakkan kepada kita tingkat kemalasan. Jadi kalau hari itu kebetulan pengajian ada di tempat yang jauh, kita nggak dulu dah. Ya kan? Akhirnya nggak belajar kan? Ini ibu-ibu sekarang mikirnya begitu. Kalau nanti anak-anak, kalau itu nanti ternyata jadi satu pola pikir yang melekat, akhirnya orang cuma berpikir kita mau belajar kalau ditatengin guru aja. Kan pemikiran itu udah pernah ada. Sampai akhirnya kita lihat pengajian berubah kan, guru yang datengin pengajian. Kalau orang dulu enggak. Misalnya pengajiannya Imam Ahmad, pengajiannya Imam Malik. Mereka buka pengajian, buka kelas di rumahnya, buka kelas di masjid, orang datang menghampirinya. Nah itulah kenapa ada kalimat ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu tuh disamper, bukan minta nunggu disamperin. Gitu, bukan kita yang nunggu disamperin ilmu. Wah, dekat rumah kita ada nih pengajian, yuk kita datang, nggak gitu. Tapi nyari gitu. Nah dulu tuh pengajian tuh begitu. Perubahan waktu demi waktu, ternyata orang buat ke masjid berkurang. Orang buat datengin rumah ulama berkurang. Kenapa? Muncul pemikiran kita pengennya rumah kita dong, gitu kan? Akhirnya kalau sekarang kita lihat, iya kita yang datengin rumah-rumah orang, yakni guru yang datengin rumah orang. Nah orang-orang itulah yang kemudian membuka pintu rumahnya untuk orang-orang sekitar. Banyak progres alhamdulillah, yang rajin-rajin ya, yang bisa lanjut. Tapi yang juga masih stuck dengan pola pikirnya untuk bersantai-santai ria juga banyak. Maka insya Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua, dan kita akan lanjut daripada kajian kita. Kenapa dibalik perlunya kita berwaspada untuk jangan sampai yang namanya sifat malas ini menjangkiti kita semua. Maka insya Allah kita akan dapati jawabannya dari pelajaran ini. Maka sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hifdha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاتي وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال احذر الاثنان الجاهل الذي لا يتعلم wal alim alladzi la ya'mal bi'ilmih. Al-Habib Zain bin Smith dalam nasihatnya beliau berkata, ihdzar ithnan, waspadalah kamu terhadap dua perkara ini. Yang pertama, al-jahil alladzi la yata'allam, waspada yang pertama terhadap orang bodoh yang enggan belajar. Al-jahil alladzi la yata'allam, bodoh yang enggak mau belajar. Wathani, yang kedua siapa? Al-alim alladzi la ya'mal bi'ilmi. Yang kedua, waspadalah kamu terhadap orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dua golongan ini atau dua orang ini kita disuruh menjauh. Pertama, menjauh dari siapa? Al-jahil alladzi la yata'allam, orang bodoh yang rela dan siap terus-terusan bodoh. Ya kan gitu. Alladzi la yata'allam, dia enggak mau belajar. Berarti kesimpulannya di sini kita paham, bagaimana orang bisa dianggap pintar sementara dia tidak belajar? Gimana orang bisa menganggap dirinya pintar sementara dia sendiri enggak belajar? Naudzubillah. Dan makin ke sini, wabil khusus terutama di daerah-daerah pedalaman, banyak orang yang mendadak tiba-tiba viral jadi seseorang. Itu kalau diusut punya usut, belajarnya di mana? Tahu-tahu belajarnya katanya sama malaikat. Iya. Kenapa orang-orang kayak gitu nggak munculnya di kota?
Karena cenderung biasanya orang kota itu berpendidikan. Yang bodoh itu maaf-maaf biasanya di pedalaman. Nah, makanya yang sifatnya menyesatkan atau yang sifatnya itu memudah memanipulatif pikiran orang-orang, itu yaitu orang-orang bodoh yang ada di pedalaman. Seumpamanya orang-orang semacam itu tiba-tiba menyatakan kesaksiannya itu di tengah-tengah kerumunan orang-orang berpendidikan, orang berpendidikan bakal banyak tanya sama dia. Setidaknya bakal ditanya, malaikat bentuknya kayak gimana? Ditanya balik dong sama dia. Wah, kamu ngomong sama malaikat, malaikat bentuknya kayak gimana? Kayak apa wujudnya? Iya apa tidak? Dibilang, wah bahasa semut, semut ngomongnya gimana? Ini contoh. Dan kita menghadapi yang serupa macam ini bukan baru. Yang begini banyak. Belum lama yang ditangkap aja punya bangunan sekolah yang sangat-sangat luar biasa. Ujung-ujungnya yang diajarin apa? Menyesatkan. Selama ini kemana aja? Bungkam. Kenapa? Karena organisasinya dikerjakan, dilakukan dalam pedalaman. Yang sifatnya itu mudah banget memanipulatif orang. Bayangin, kalau kita rela dengan kebodohan, berapa banyak hal bodoh yang terus akan dicekoki sama kita. Gimana orang bisa rela mau jadi bodoh? Gimana orang nganggap dirinya ilmu secukupnya? Mana ada ilmu secukupnya? Yang ada kita kalau bisa haus sama ilmu sehaus-hausnya. Kita butuh sama ilmu sebutuh-butuhnya. Bagaimana dikatakan oleh para ulama kan, kebutuhan kita sama ilmu itu harus lebih butuh daripada kebutuhan kita sama makan dan minum. Kita harus merasa lebih butuh sama ilmu, pengetahuan, ajaran dan lain sebagainya. Zaman Rasul SAW, zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan zaman-zaman setelahnya, beruntung ada orang-orang yang masih peduli dengan memberikan arahan, ilmu, ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad untuk terus mereka sampaikan. Itu kalau nggak ada sahabat, nggak ada tabi'in yang mau ngajarin, yang mau nyampein Rasulullah dulu begini, Rasulullah dulu begitu. Sampai hari ini kita nggak bakal tahu Rasulullah gimana aja sholatnya, ibadahnya, zikirnya dan seterusnya. Kita berhutang budi sama sahabat, kita berhutang budi sama tabi'in, kita berhutang budi sama leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita yang sudah menyampaikan rantai sanad ilmunya sama kita. Itu kalau nggak ada mereka, kita siapa? Indonesia berhutang budi sama Wali Songo. Kalau Wali Songo nggak kesini, Indonesia tahu apa tentang agama Islam? Indonesia nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah berkat datangnya mereka, duduknya mereka, bisa mereka sampai ke sini berdakwah di tengah-tengah kita, ya. Walaupun awalnya mungkin tentunya mereka menggunakan berbagai macam cara, masing-masing dengan apa celahnya. Maka Indonesia dulu celahnya ternyata dari perdagangan. Masuklah mereka dari cara berdagang. Jadi kalau ada orang bilang, siapa bilang Wali Songo itu pembawa ilmu? Wali Songo itu masuk ke sini dagang. Ya memang. Karena itu celahnya. Tapi kemudian kan tidak bisa dinafikan, sejarah membuktikan bahwa dia yang menyampaikan ajaran Islam. Begitu. Walaupun hari ini seberapa banyak orang mau menafikan hal itu. Wah enggak. Tidak ada itu semua. Enggak apa-apa. Kita enggak takut. Sejarah itu fakta yang paling benar. Mulut orang hari ini yang berkoar-koar bisa dusta. Tapi perjalanan sejarah enggak ada yang bisa dibohongin. Gitu. Rekam jejaknya ada. Walaupun enggak viral seperti sekarang. Ini viralnya kalau orang sekarang berbuat apa ada videonya, ya, ada rekamannya. Kalau sekarang enggak, tapi catatan sejarah ada manuskripnya. Bukan begitu. Enggak apa-apa orang ngomong, wah enggak ada.
Sekarang orang Arab lagi disudutin, nggak ada Arab pejuang, mana Arab pejuang? Semua pejuangnya Nusantara. Ucuk-ucuk pergi ke mana itu? Ke tempat makam tanah pahlawan itu, makam pahlawan Kalibata. Nah, misalnya kita, tahu ada tulisan Fulan al atas pahlawan. Mereka mau menafikan kayak apa juga, makamnya udah ada, itu makam memang baru dibangun, udah lama, berarti pahlawannya ada, mau dinafikan kayak gimana? Biarin aja yang berkuar-kuar. Tapi dibalik itu semua kita harus tahu, jangan sampai tadi saya bilang malas itu membawa kita pada titik ngerasa nggak perlu belajar. Tuh Bu, pandemi kemarin berhasil membuat peradaban baru. Kenapa saya bilang peradaban baru? Ya, anak-anak kecil mendadak pintar pegang HP, anak-anak kecil lihai-lihai dengan HP-nya, ya semua tiba-tiba menjadi canggih teknologi, ya semuanya pada pintar teknologi. Yang nggak anak-anak, nggak emak-emak, semuanya sama pada pintar jadinya. Gojek, GoFood, semua secara nggak langsung zaman sedang dirubah peradabannya. Makin kesini makin kelihatan. Lama-lama uang kertas nggak ada. Punya apa kita? Gak punya apa-apa. Kita cuma punya QRIS. Sama angka-angka yang ibu lihat di saldo rekening ibu-ibu. Oh iya. Nanti lihat makin ke sana Bu. Ya kita punya QRIS sama saldo-saldo angka. Berarti kita semuanya mainnya pakai listrik. Datang satu zaman listriknya mati. Mau lihat nominal di mana? Ayo. Mau lihat saldo kita gimana? Mati kan listriknya? Berarti kalau listriknya yang mati listrik negara, ibu bisa nyalain wifi gimana? Lihat zaman. Tiba-tiba, berarti ada lagi dong nanti kalau sampai itu terjadi. Makanya Rasulullah ngajarin kita tuh gak pernah salah. Rasulullah kalau punya uang, ya di akhir zaman kata Rasulullah nanti transaksi orang berubah. Transaksinya sudah tidak lagi dengan kertas atau lembaran-lembaran, walaupun di zaman Rasul itu nggak ada. Tapi Rasulullah gambarin nanti transaksi orang di akhir zaman akan berubah seperti transaksi kita hari ini. Berarti transaksinya pakai balik ke dinar sama dirham, balik kepada emas. Karena sudah tidak ada lagi bukti nyata kamu punya apa. Hatta kamu punya 1 miliar kalau mati. Kemarin bank apa itunya mati, error semua, yang punya m-banking error semua. Toto begitu cadar raib dia punya saldonya. Mana saldonya? Ibu mau komplain kemana? Kalau itu terjadi sampai nauzubillah min dzalik terjadi, mau gimana kita? Maka sebisa mungkin kalau orang memusnahkan transaksi dengan keuangan, kita jangan terlalu ngikut dengan budaya itu. Nanti kalau nggak pegang uang sama sekali repot. Atau pelan-pelan kalau mau nabung emas pelan-pelan. Disimpenin. Benar orang tua kita dulu dikit-dikit ngikat uangnya emas. Iya, ngikat uangnya emas. Iya, nanti akan berubah zamannya begitu. Rasulullah sudah sampaikan sama kita. Nanti akhir zaman transaksi berubah lagi. Berarti kalau sekarang kita masih pakai uang, nanti ada waktunya uang udah nggak ada. Negara udah nggak mau cetak uang baru. Kalau udah nggak ada lagi, terus gimana? Habis uang-uang kita ditarikin, karena kita nyetor ke sana. Habis gitu kemana uang kita? Nggak ada. Uang kita semua cuma ada di handphone. Zaman. Kalau bodoh, gimana? Ini baru seputar dunia. Pantas aja selama ini kita itu kewalahan dalam menyikapi agama.
yang notabene-nya agama itu perlu menyertai kita sampai kapanpun juga. Kalau kita nggak benar-benar perdalam agama, nggak belajar, ibu mau ngerti apa? Mau paham apa? Mau bisa berbuat apa? Pantas aja banyak orang goyang. Kenapa? Karena orang memilih untuk jahil, ladzi la yata'allam, bodoh, karena nggak mau belajar. Hari ini Bu, bukan cuman kita hadapin anak-anak kita malas belajar sama agama, malas belajar semua mata pelajaran. Akhirnya kelas berapa tuh? Sekarang pelajaran IPA ditiadakan, pelajaran IPS ditiadakan. Terus anak-anak kita mau belajar apa sih? Coba ibu pikirin, anak-anak kita mau belajar apa? Masih ibu biarin kayak begini. Ibu anteng-anteng aja. Aduh ya udah, emang udah begini. Pertanyaannya, makin tidak ada mata pelajaran diganti apa? Hah? Akhirnya anak-anak kita dikasih akal, tapi akalnya dikembangkan untuk hal yang gak berguna. Makanya anak sekarang pada pinter-pinter banget main gamenya. Sama game, wah, paling selamat naruh anak di pondok sekarang. Paling selamat naruh anak di pondok sekarang. Ibu kira di rumah anak jadi bener. Kita nggak bisa kontrol zamannya. Ibu bisa buat apa? Ibu bisa kontrol sekolah-sekolah yang hari ini nyekokin anak kita pelajaran. Kita nggak bisa kontrol. Tapi setidaknya kalau kita taruh dia di tempat agama, kita tenang. Kalau dia sekurang-kurangnya pengetahuan terkait ilmu pendidikan dunianya, tapi jangan sampai kurang ilmu pengetahuan akan agamanya. Biar tahu semuanya tentang agamanya. Kemarin saya ngelihat video ibu-ibu yang ngajarin anak-anak TK, anak-anak PAUD. Wah, anak-anaknya nangis, menjerit, yang satu manjat pagar, yang satu naik ini, yang satu ceritanya baru pertama sekolah. Hari pertama sekolah ibunya tinggalin, berontak semua anak-anaknya satu PAUD itu. Wah, nangis ceritanya ditinggalin maknya. Ya kan? Baru awal-awal masuk sekolah nih. Berontak, nangis, yang sedih, yang ini. Saya lagi pandangin tuh guru-guru PAUD, sabar-sabar ya tuh guru. Ya Allah, yang anaknya teriak-teriak, gak mau. Ibu-ibu mesti cium tangan sama guru-guru PAUD. Soalnya kalau itu ibu-ibu yang anaknya begitu, anak lagi tantrum, ibu-ibu sekarang ibu apain anak-anaknya? Ibu gitu, ya ibu apain? Ya Allah, ibu aja nggak kuat sama jadi tantu anak. Kalau ada guru-guru yang sabar ngadepin jeritan anak-anak kita, waduh cium tangan, ibu. Subhanallah, ibu kita nggak bisa ngajarin, kita titipin ke tempat dia belajar. Kadang-kadang dinaikin tarifnya sedikit, paling teriak-teriak ibunya. Marah-marah, hadiah nggak seberapa. Ya Allah, dikira ngajar anaknya gampang gitu. Guru-guru TPA, guru-guru TK, ya paling honorornya paling sedikit itu. Kita pikirin, mereka orang ngajarin anak kita dari nggak ngerti jadi ngerti. Pulang-pulang ibu cuma tinggal banggain di depan saudara-saudaranya. Ya udah pinter nyanyi, coba nak nyanyi nak. Udah pinter baca, coba nak. Yang ngajarin semua gurunya di sekolah. Ibu cuma tinggal mejeng doang. Anaknya pinter, subhanallah. Iya, itu dipikirin Bu. Kita beruntung. Nah ini anak-anak dari kecil sudah dididik, diarahkan untuk belajar. Maka sadar untuk belajar itu harus ditanamkan pada diri kita sampai kapanpun juga. Gak ada istilah yang namanya belajar tuh ada selesainya, gak ada. Berarti kita semua hari ini adalah statusnya penuntut ilmu, termasuk saya yang duduk di sini. Saya juga merasa diri saya bukan pengajar, saya penuntut ilmu juga. Yang dimana memang itu adalah status yang gak akan pernah putus, gak pernah habis.
Gak pernah habis. Kita terus belajar, jangan sampai enggak. Maka orang bodoh yang gak mau belajar, kita perlu waspada. Kalau kita nggak belajar, gimana kita bisa menyimpulkan orang ini bodoh? Berarti secara tidak langsung, ibu hari ini kalau mau mendengarkan arahan orang, lihat dulu yang ngarahin orang bodoh atau orang pintar. Yang ngarahin orang belajar di mana? Yang ngarahin orang yang berpendidikan dari mana? Dilihat yang pintar dalam menyeleksi guru. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang bakal kita serap, yang bakal kita dapat, kan gitu. Baru kemudian wal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi. Waspada yang kedua terhadap orang berilmu tapi enggak ngamalin ilmunya. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Punya ilmu tapi ilmunya enggak dipakai. Ilmunya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ilmunya digunakan untuk hal yang menguntungkan dia. Orang yang tergiur dengan penawaran-penawaran dunia digantikan dengan apa? Dengan posisinya orang-orang yang berilmu. Ini udah ada dari sejak dahulu. Dulu orang berilmu itu dikasih kedudukan. Kedudukannya apa? Jadi qadhi, hakim. Dari dulu orang berilmu atas ilmu agama tuh diincar sama pemerintahan. Diincarnya untuk apa? Untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim. Karena menurut mereka yang berilmu itu paling bijak, paling tahu dalam memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan itu fitnah. Makanya ulama dulu walaupun ilmunya banyak, tapi kalau udah ditunjuk jadi qadhi, nggak ada yang mau. Gak mau, gak bu, jangan tunjuk saya, jangan tunjuk saya. Semuanya pada lari. Beda sama yang sekarang. Kalau sekarang dia yang nawarin. Kalau dulu ditunjuk jadi qadhi nggak mau. Mereka takut tersebar luasnya fitnah. Kenapa? Karena ini tentang bayangin tugasnya hakim. Tugasnya hakim nggak boleh salah ketok palu kan? Salah menyimpulkan ini orang salah, ini orang benar. Tugasnya hakim harus betul sebetul-betulnya dalam menghukum. Memberi hukuman itu harus clear. Citra kita punya hakim nggak baik. Kenapa? Kemudian hakim itu fitnahnya yang paling dahsyat. Ya karena gitu. Hakim itu paling bahaya, takut untuk disogok. Karena itu orang yang salah gak mau diketok palunya dia yang salah. Maka yang digoda adalah imannya. Saat ini ilmunya bisa jadi kalah. Dulu temannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang terkena fitnah dengan jadi qadhi. Terkena fitnah dikasih isyarah gitu ya sama seorang wali min auliyaillah, ya orang nanti berilmu, punya ilmu. Tapi nanti dia akan apa? Tergelincir, tersandung oleh kedudukannya sebagai hakim, sebagai qadhi. Naudzubillah min dzalik. Paling takut. Jadi orang-orang soleh dulu kalau punya ilmu dia takut banget. Nah, sekarang banyak punya ilmu tapi lam ya'malan. Ilmunya ada tapi nggak diamalin. Jangankan tokoh-tokoh, kita sendiri deh yang belajar, datang kajian demi kajian, tahu akan suatu larangan, tahu akan suatu ajakan, tapi ternyata larangan maupun ajakan itu tidak sepenuhnya kita terapkan. Berarti kan kita dikategorikan alim lam ya'malan, punya ilmu tapi nggak diamalin. Wa di dalam Safatul Zubat dalam Safatul Zubat ada kalimat syair bait wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu, alim bi ilmi, punya ilmu, tahu akan ilmunya,
tapi lam ya'malan, dia nggak pernah ngamalin ilmunya. Siapa dia? Mereka kenapa? Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nanti dia bakal disiksa lebih dulu dari orang yang nyembah berhala. Punya ilmu tapi nggak diamalin, paling bahaya. Nanti dia yang pertama kali dilempar masuk ke dalam siksa. Sebelum orang-orang yang nyembah berhala. Orang berilmu itu tanggung jawabnya besar. Orang berilmu dulu, nggak mau tiba-tiba langsung dinilai sebagai orang berilmu. Beda kalau orang sekarang. Orang sekarang pengennya mengakui dirinya pintar, mengakui dirinya berilmu, pengennya dilihat punya ilmu. Bahkan maaf-maaf kalau sumpamanya ada orang yang kagak panggil dia dengan sebutan guru atau ustazah, tersinggung. Tersinggung dia. Katanya nggak sopan nih orang. Ngerasa kayak cuman dipanggil nama-nama aja, atau mungkin sebutannya cuman kak atau apa, tersinggung dia. Ini penyakit hati yang Rasulullah paling takutin nanti. Syirar ummati, umat saya yang buruk itu siapa? Ulama su. Ulama yang buruk. Ulama yang buruk siapa? Ulama yang tidak menjalankan ilmunya, menerapkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ada disebut dengan ulama su, yang menjual dunianya dengan kepentingan menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Nasallallahu salamu wal afiyah. Kita minta keselamatan Allah, jangan sampai kita tergolong orang-orang tersebut. Makanya sebisa mungkin yang namanya kita mendengarkan satu ajakan, satu nasihat, satu kebaikan, kita tuh berusaha mengamalkan. Bahkan katanya jangankan ilmu penerapan kehidupan, amalan-amalan doa aja kalau diajarin itu upayain seumur hidup sekali pernah kita amalin. Buat ngelepasin diri kita dari pertanyaan Allah, kok punya ilmu tapi nggak diamalin. Tapi seenggaknya kalau kita dikasih tahu satu ajaran doa, misal saya sampein, Bu, kalau pengen anaknya disuruh sholatnya gampang, di sujud terakhir dalam sholat baca Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Baca itu kan saya ngajakin nih Ibu, baca seumur hidup sekali, amalin. Buat ngelepasin diri kita dari tahu sesuatu tapi nggak diamalin. Seumur hidup sekali amalin. Bisa terus alhamdulillah, nggak bisa tapi setidaknya dalam hidupmu kau pernah membuat itu satu kali. Itu amalan. Gimana dengan hal yang berlaku dalam penerapan kehidupan. Namanya orang hidup perlu ya kita terapin amalan-amalan itu semua. Buat apa? Iya, buat kita ini jadi benar. Kita belajar sekali-sekali dipancing emosinya sama orang, belajar gimana caranya nggak kepancing emosi. Udah tahu hukumnya, udah tahu dosanya. Ngomong kasar itu nggak boleh, menyinggung. Belajar setidaknya gimana caranya sebisa mungkin saya bisa jadi orang yang kalau ngomong itu nggak nyinggung, nggak kasar, gitu kan? Ini pelajaran. Punya ilmu tapi nggak diamalin, fitnahnya luar biasa. Dan justru sama orang-orang yang begini kita diminta waspada, hati-hati, karena fitnahnya makin kesini makin banyak. Ya Allah, mau lihat dari ibaratnya tokoh berilmu yang kayak gimana. Ulama terus makin hari makin diburukin citranya, ya makin nggak ada wibawanya, makin buruk nilai-nilainya. Katanya kalau mau ngerusak satu generasi itu gampang, ngerusak generasi gampang. Katanya apa yang dilakukan? Bikin lalai ibunya. Pertama, sibukin ibunya. Buat ibunya nggak peduli sama anaknya. Bikin ibunya ngerasa nggak penting ada di samping anaknya.
Subhanallah. Ada video beredar seorang anak yang tertangkap di CCTV rumahnya yang lagi nangis-nangis karena ditutupin pintu sama ibunya, karena ibunya mau keluar, anaknya nangis-nangis, mohon mama jangan pergi, mama jangan kerja, mama di rumah aja. Maknya bilang kalau mama nggak kerja nanti kamu nggak dapat duit. Nggak usah, aku nggak mau duit, aku mau mama. Cobain, aku nggak mau duit, aku mau mama. Aku mau makan disuapin mama, aku mau tidur ditemenin mama, aku mau duduk bareng sama mama, aku pengen dicium sama mama, aku pengen dipeluk sama mama. Ini jeritan hati seorang anak, tapi kenyataannya ibunya tetap pergi kerja juga. Oke, kita yang melihat itu kita nggak tega. Apa yang jadi pertanyaan? Kok ibunya tega? Kenapa bisa? Kalau kasusnya katakanlah umpamanya anaknya yatim ya, ibunya harus mencari nafkah atau apa, mungkin kita bisa tolerir. Tapi yang sekarang ini lebih cenderung mengejar karir. Mengejar karir, mengejar kepentingan. Bahkan saya berikan penekanan. Ibu mau hadir kajian boleh bu. Tapi kalau anak butuh pendampingan, ibu dampingi anak dulu. Jangan egois karena mentingin ibu mau ngaji. Kalau anak butuh pendampingan, dampingin. Ibu kalau ngaji Allah cuma tanya terkait kepentingan ibu, tapi urusan anak berarti ibu ditanya untuk dua hal. Untuk dua hal. Anak lagi nggak sekolah ustazah, pilihannya dua, ibu di rumah temenin dia atau ibu ngaji bawa dia. Jangan lepas dengan hari ini cuma dikasih gadget, handphone, ibunya tenang, tumakninah kemana aja. Gak belajar, gak apa, anaknya dicekokin dengan kelalaian, nanti ngadep Allah gimana? Bukan itu orientasi kita yang belajar taklim, bukan itu. Justru kita ngaji taklim mencerdaskan ibu-ibu biar tahu bagaimana ngurus anak-anaknya di rumah. Bukan malah menelantarkan anak-anaknya. Jadi saya tekanin hadir taklim, terutama taklim saya ridhoin. Kalau untuk kepentingan anak jangan keluar rumah, kepentingan suami jangan keluar rumah. Urusin dulu yang penting, urusin dulu yang wajib. Kemudian bekali ilmu. Buat apa saya bikin streaming? Saya bikin streaming untuk ibu-ibu yang anaknya hari ini belum bisa ditinggal, untuk para istri yang mengurus suami nggak bisa ditinggal, agar mereka tetap tidak kehilangan nilai pelajaran-pelajaran untuk mereka perdalam agamanya. Jadi jangan jadiin itu sebagai apa? Suatu alasan. Itu masalahnya tanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang berilmu punya ilmu tapi ilmu nggak dipakai. Ternyata mau ngancurin generasi, katanya dibilang apa? Rusak ibu-ibunya. Bikin hancur ibu-ibunya, bikin buat ibunya tega, bikin buat ibunya lalai, bikin buat ibunya nggak peduli. Perempuan makin hari seolah-olah makin dieluh-eluhkan. Wah, kesetaraan gender. Terus ibu-ibunya makin dinaikin lagi. Ayo, minta hak asasi wanita yang berkuat, yang tinggi. Perempuan-perempuan makin cerdas ngomong. Perempuan-perempuan makin memiliki posisi. Sehingga kadang-kadang gajinya lebih tinggi dari suami. Yang perempuan-perempuan katanya makin pintar nyari duit, sampai suaminya nggak dihormatin. Nauzubillah. Bukan ini orientasi kita. Karena jangan sampai perempuan lupa kewajiban utamanya. Ya, ibu-ibu hari ini canggih, kata orang-orang yang hari ini nyusuin ya. Ya Allah, coba dari dulu ada pompa ASI. Enak kan kalau ada dari dulu pompa ASI. Anak nggak perlu ada di gendongan kita mulu ngasih. Dia nggak tahu pompa ASI ada, tapi ibu yang menerapkan terus-menerus pompa ASI sampai enggan menyusui anak langsung,
itu berdampak kerenggangan antara ibu dengan anak di waktu nanti. Ibu gak sadar. Dalam menyusui anak itu ada ikatan batin yang luar biasa antara ibu dengan anak. Saat ibunya feelingnya lagi gak enak, anak yang nyusu sadar. Saat ibunya lagi happy, anak yang disusuin sadar. Makanya seorang anak lebih cenderung melekat sama ibu daripada sama orang lain, kan gitu. Tapi dia lebih sering dengar detak jantung pembantunya. Kan yang peluk babysitternya, yang peluk pembantunya. Jadi dia masih kecil lagi tidurnya itu yang didengerin detak jantung siapa? Detak jantung susternya. Ikatan batinnya justru lebih terikat, lebih terjalin dengan babysitternya daripada emaknya. Yang mau ngerusak generasi, rusak emaknya. Terus apa lagi? Bikin buruk citra tokoh panutannya. Citranya siapa? Citra para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh panutan. Jelekin citranya, burukin citranya, sehingga mereka tidak lagi menaruh respek pada tokoh-tokoh ulamanya. Iya, apalagi dengan zaman sekarang, berita-berita menggoreng, berita-berita tentang ulama digoreng, dimatengin lagi, dibumbuin lagi, bukan tentang si ini ada aja jeleknya. Siapa tokohnya mereka sekarang? Gak punya tokoh. Anak-anak sekarang gak punya apa tokoh yang mereka elu-elukan. Ada siapa? Artis, ada penyanyi. Nauzubillah, itu yang mereka elu-elukan. Posternya itu yang mereka pajang di kamarnya. Koleksi-koleksi yang mereka pengen punya apa? Koleksi-koleksi dari idolanya. Dan ternyata mereka semua fujar kafir. Orang kafir, orang fajir. Tapi kitanya muslim. Tokoh-tokoh kita mana? Digoreng oleh media, oleh rakyat, oleh sekitar. Jatuhin tokohnya, nggak penting punya tokoh itu. Katanya mau bikin generasi hancur, hancurin aja itu. Hancurin aja itu. Maka apa yang bakal dapat? Anak-anak bakal hancur. Karena mereka nggak punya role model, orang tuanya jauh, renggang dari mereka, dan mulai acak-acak. Yang ketiga, pendidikan sekolahnya. Nah, sekarang pendidikan sekolah yang lagi diacak-acak. Ya, anak-anak kita belajar ini, hari-hari berubah-ubah. Entah ini dihapus, ini diganti, dan seterusnya. Ini lagi diacak. Apa yang mau diacak? Anak kita nggak punya ketetapan dalam belajar, dan mereka akan selalu bertemu dengan hal yang sifatnya itu berpindah-pindah dan simpang siur dan lain sebagainya. Maka cerdas-cerdaslah ibu-ibu dalam memilih anak-anak kita hari ini belajar dengan apa. Kenapa? Karena ini menentukan siapa mereka di masa nanti, di masa depan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, ya. Jangan sampai kita rela menjadi orang yang bodoh yang tidak belajar, dan juga jangan sampai kita ini rela punya ilmu tapi tidak diamalkan. Semoga Allah pelihara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan majlis ta'lim ar-rusydah beserta segenap keluarga besar Allah Subhanahu wa taala pelihara, Allah jaga, dan Allah kabulkan semua apa yang dihajatkan untuk diri kita masing-masing juga insyaallah. Dan tentunya yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya kepada Muhammad Adnan Rashid bin Ahmad Baihaqi, dan juga Nur Hasan bin Haji Murdani, Muhammad Imran bin Haji bin Asmawi. Mudah-mudahan yang sakit-sakit semua Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah ditemukan obatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang milad Wahyu Supriyanto, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya, dan apa yang dihajatkan jadi hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا وكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العليم واجعلنا واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.